Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang eh, di mata kuliah gambar kerja interior ini kita akan membahas tentang perencanaan langit-langit atau plafon. Nah, ini masih bagian dari elemen interior yang sebelumnya ya, yang di video-video sebelumnya kita membahas tentang lantai, rencana lantai, kemudian rencana dinding. Sekarang kita membahas tentang rencana langit-langit atau rencana plafon. Oke, saya akan menunjukkan beberapa gambar desain interior. Ini ada gambar pertama, ada plafon warnanya putih. Kemudian ada seperti lampu di sini ya. Menurut teman-teman ini seperti apa? Hmm, ini menurut teman-teman ini materialnya apa? Gitu ya. Warnanya putih, kemudian ada semacam continuous lamp, kemudian di sini juga ada AC sentral gitu ya. Berikutnya di sini juga ada plafon dengan kisi-kisi ya, dengan model kisi-kisi kayu. Warnanya juga menggunakan warna-warna wooden gitu. Lalu ada downlight di antara kayu-kayu ini. Kemudian berikutnya ada juga plafon yang eh ada juga plafon yang ada permainan daun seling, ada plafon yang seperti ini, ada permainan daun seling seperti ini, atau di sebelahnya ya. Nah, di sini kelihatan bahwa di antara kedua plafon ini ada balok. Itu ada balok, ada struktur balok di tengah-tengah ruangan. Untuk itu oleh desainernya dibuat di sini ada perbedaan plafon. Di sini menggunakan plafon permainan plafon down ceiling, sementara yang di seberangnya di sini menggunakan wooden gitu ya, lapisan kayu gitu, dan ada continuous lamp gitu. Hmm. Nah, berikutnya ini adalah ruang rapat. Ini adalah ruang rapat yang mana plafonnya ya, kalau kita lihat di sini ada plafon dengan finishing seperti kayu, kemudian ada daun ceiling, sementara di bagian sana ada kisi-kisi lagi, ada kisi-kisi. Nah, keistimewaan dari plafon ini adalah ada kemungkinan di sini di antara di dalam plafon ini tadi ada balok yang kemudian ditutupi dengan ornamen apa namanya, ornamen seperti ini, ditutupi dengan seolah-olah ada daun seling seperti ini. Padahal ini di dalamnya kemungkinan ada balok. Dan di sebelah kanan kirinya di sini ya, yang depan dan belakang ini juga kelihatan ada balok juga. Nah, ini ada balok. Kemudian dilanjutkan lagi baloknya dengan menggunakan kisi-kisi kayu. Dan di sini ada menggunakan eh, lampu, lampu semacam lampu TL gitu ya, general light sifatnya. Itu. Nah, ada lagi pada bagian ada ruangan lagi masih menggunakan tampilannya masih menggunakan kayu ya. Kemudian ada permainan ornamen seperti kisi-kisi. Nah, dilanjutkan di antara semua plafon ini tadi ada balok juga di antara ruangan ini tadi. Tengah-tengah ruangan ada balok, balok utama dan balok anakan. Dan dibuatlah perbedaan desain plafon ya. Seolah-olah yang bagian sini ini bagian sentralnya, sementara yang sini bagian tepi-tepinya dan terjadi pengulangan dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari eh, gambar-gambar tadi, kita harus tahu juga konstruksi plafon atau langit-langit. Nah, apa sih langit-langit itu atau plafon itu? Plafon itu bagian atas dalam ruang sebuah bangunan gitu ya. Nah, material yang dipakai, ragam rangkanya yang biasanya dipakai ada rangka kayu, baja ringan, baja ringan kotak atau hollow, dan juga ada baja ringan pibar.
Itu. Ini yang sering ditemui di pasaran. Tampilannya seperti ini. Rangka kayu sekarang sudah mulai jarang dipakai. Orang sudah mulai beralih ke baja ringan, baja ringan kotak atau holo dan baja ringan tiber. Nah, apa aja itu? Ini beberapa karakternya. Kalau kayu dia menggunakan beragam ukuran kayu ya. Ukurannya sangat beragam. Namun sayangnya dia semakin langka dan relatif berat. Lalu dia juga kurang tahan cuaca, resiko lembab, bahkan sampai rayap, ya rawan dimakan rayap. Dia kokoh, tapi kelebihannya juga dia kokoh dibebani berat di atas rangka. Jadi dia sangat kuat. Umumnya untuk plafon kayu menggunakan multiplex atau Eternit itu yang biasanya dipakai. Sementara kalau baja ringan kotak atau hollow, eh, dia adalah aluminium yang lebih baik dari galvanis. Tentunya tahan cuaca, tahan rayap, pengerjaannya cepat, ringan. Ringan ya, memang tidak kuat dibebani terlalu berat. Ya, sayangnya itu kekurangannya dia tidak kuat kalau bebannya terlalu berat. Umumnya pakainya adalah menggunakan gypsum, semen fiber atau PVC. Ada juga baja ringan Tiber. Nah, dia merupakan galvanis yang lebih baik dari aluminium. Kemudian dia tahan cuaca, tahan rayap, ringan juga, relatif lebih kokoh dari hollow galvalum. Itu ya. Umumnya untuk plafon akustik, nah biasanya dipakai untuk akustik gypsum atau semen fiber dengan konstruksi grid terbuka. Itu biasanya kalau baja ringan atau holo itu di dalam. Kalau yang tiber ini biasanya untuk akustik gitu ya. Kemudian dia untuk ornamental gitu, sifatnya untuk ornamen. Nah, ini contoh konstruksi baja ringan holo. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam ruangan ini ya. Ini ada rangkanya, dia biasanya dibaut, ditempel, kemudian dibaut. Kalau kita lihat di sini konstruksinya adalah konstruksi upscaling. Nah, karena apa? Karena udah kelihatan di sini ada yang di bawah, kemudian di sini ada selisih. Oke. Nah, di sini ada kayak selisih di ketinggian yang kecil ya, yang pendek gini. Kemudian baru di atasnya ada lagi. Ini kelihatan kalau ini menggunakan menggunakan upscaling gitu. Berikutnya, kalau ini konstruksi baja ringan hollow. Nah, kalau yang tadi ditempel ke dinding, kemudian ada beberapa bagian yang diberi ini. Kira-kira ini tampak atasnya yaitu tadi gambar tampak bawahnya. Yang ini gambar kalau kita lihat rangkanya dari atas gitu ya, kurang lebih ini gambar isometrinya ya. Ini ada apa ini namanya? Oke, sini ada wall angle. Wall angle ini yang di sebelah, di paling dekat dengan dinding ya. Kemudian ini ada hollow. Bagian sini adalah hollow. Lalu ini wall angle juga. Ini hollow. Hollownya berbeda ukurannya. Ya, yang ini hollow 40 kali 40. Bagian ini 40 yang ini holonya 20 40. Nah, dibuat seperti ini. 40 40 ini anggapannya adalah yang utama, sementara yang ini adalah yang struktur tambahannya gitu. Ini holo 20 20. Nah, jarak antara hangingnya ini ya, hmm, antara ini adalah maksimal 120. Lagi-lagi masih menggunakan lebar standar ya 120 cm gitu. Jarak maksimalnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan si baja ringan tadi. Ini hollow yang 20 40, yang ini hollow yang 40 40. Kemudian ini adalah tampilan wall angle. Yang ini tanpa klip, kalau yang ini dengan klip gitu ya, kayak jadi kayak dimasukkan eh ke strukturnya gitu. Ini kalau dipasang seperti ini, yang ini hollow 40 40, yang ini hollow 20 20. Tuh. Kemudian kalau konstruksi kayu gimana? Ini adalah tampilan untuk konstruksi kayu. Nah, ini tadi karena dia kuat, jadi kalau misalkan eh, di atasnya dipasang, diberi beban itu masih bisa. Lain ya kalau kita lihat di sini bebannya kemungkinan ada di
di luarnya gitu. Beban si gipsumnya ini di luar. Sementara kalau yang ini di atasnya, di dalam. Jadi dia sangat kuat menopang beban si gipsum atau Eternit ini gitu. Nah, ini tampilannya secara isometri ya, ya secara isometri ini rangka kayunya biasanya yang digunakan 4060, kemudian ini rangka 4060 ya, biasanya dipakai 4060. Nah, yang di sini ditempel biasanya digunakan biasanya menggunakan paku dipa disambung ke kayunya, lalu nanti finishingnya kayak ditutup semacam diberi lapisan dulu lalu baru dicat itu biasanya. Nah, ini konstruksi kayunya. Ini untuk konstruksi kayu, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dibuat gambar isometrinya ya, tampilannya seperti ini. Sebelum ditutup ya, ini plat asbes. Nah, ini adalah tambahan kayu 22, kemudian 2 cm 2 cm. Kalau yang tambahan ya 23 ding, 23. Nah, yang ini kayu yang ukurannya 67, 57 ya, ini 57. Yang ini 612. Jadi yang dipakai ukurannya sangat beragam. Semakin besar berarti dia sifatnya untuk konstruksi yang semakin kuat gitu. Nah, kalau kita potong penampangnya seperti ini kira-kira. Nah, ini ya. Jadi yang bagian 57 ini, yang 57 tampilannya seperti ini. Sementara yang ini adalah 67. Nah, ini yang 67, kemudian yang 57. Nah, yang di sini ini eh, apa namanya? Untuk tambahannya gitu. Sementara kalau yang dekat dinding seperti ini. Itu ya. Jadi ini kayak kayunya dimasukkan ke dalam. Kayak kita harus buka dulu dindingnya ya, dadali lagi, terus masukkan kayunya, terus di semen lagi seperti itu. Ini detail potongan rangka plafon kayu. Kalau plafonnya kayu, detail rangkanya seperti ini. Yang di dekat dengan dinding menggunakan balok dinding kayu 612, ukuran 6 kali 12 cm ya. Kemudian eh, yang lurus ini, yang melintang sini menggunakan plafon ukuran 5 kali 7. Nah, kemudian kayu gantungnya ya, kayu gantungnya ini menggunakan 57 juga. Lalu yang di bagian sini close kayu ukuran 23. Nah, ini close kayunya ukuran 23. Yang ini rangka plafon kayunya 57. Itu ya. Oke. Lalu eh, finishingnya menggunakan gipsum 15 mili atau 1,5 cm. Yang ini bisa menggunakan list kayu. Sebagai paling tepi biasanya menggunakan list kayu. Itu. Ini untuk konstruksi kayu. Lalu gimana dengan konstruksi baja ringan atau tibar? Eh, nah ini tadi yang saya bilang apa namanya hangernya. Ada hangernya. Kalau bedanya kalau yang eh baja ringan tadi dia bisa ditempel di dinding aja, tapi kalau yang tibar ini menggunakan hanger itu. Ada bracketnya, kemudian dia menggunakan hanger yang dipakai di sini sebenarnya karakternya hampir sama. Kalau kita lihat penampangnya, nah seperti ini ada main disk, biasanya yang dipakai T, bentuk T gini. Ini nanti yang dibuat untuk, nah nanti yang dipakai untuk apa namanya menopang si gipsum gitu. Ada jadi beberapa jenisnya ada main disknya seperti ini, kemudian ada yang cross. Ini kalau disilang gitu ya, ditambahkan sambungannya gitu. Ada wall trims, ini yang di dekat dinding, kemudian ada clip, ini yang sistemnya clip gitu. Ada juga konstruksi baja ringan T-bar ini nih. Kalau caranya menggunakan klip, nah ini dipasang ya antara antar apa namanya main T sama cross T, eh, sorry sama klip. Nah dipasang di sini ada klip dibaut gitu. Kemudian ini yang main ini stabilizer clip, yang ini untuk main and cross T joining cross. Nah, ini kalau bersilangan seperti ini. Jadi di sini ada lubang ini untuk tempat sambungan antar
baja ringan gitu. Lalu ada installing the round suspension clip. Nah, ini pakai hanger. Jadi ada suspensionnya sendiri, kemudian ini ada bracket. Jadi bracketnya yang ini nanti yang ditempel di bagian struktur atap tuh. Oke, lanjut. Nah, ini tampilannya kalau tampak bawahnya itu jadinya seperti ini. Jadi si apa namanya plafonnya tadi material plafon dimasukkan ditaruh di atasnya, ditaruh di bagian apa namanya konstruksinya si baja ringan gitu. Yang ini konstruksi grid expose ya, konstruksinya tampaknya ini menggunakan grid expose, sementara kalau yang ini grid tersembunyi. Maksudnya gimana? Yang grid expose ini tadi si baja ringannya ini tadi kelihatan di luar. Nah, kelihatan di luar seperti ini. Sementara kalau yang ini dia tersembunyi, artinya dia ditutup di sini. Si plafonnya itu dibaut, disambung di sini. Itu jadi struktur ini tadi nggak kelihatan gitu. Gitu ya. Oke, ini contoh konstruksi grid expose ya, yang expose contohnya seperti ini. Jadi kelihatan sih struktur-strukturnya ini tadi. Struktur-strukturnya ini tadi kelihatan ya. Ini kelihatan, ini juga. Nah, makin kelihatan ya di sini. Ini ditaruh di atasnya. Jadi kalau misalkan kelebihannya adalah kalau untuk butuh maintenance ini tidak perlu sampai merusak si plafon, jadi tinggal diangkat aja ya. Jadi ini tinggal diangkat aja supaya bisa ngecek maintenance di dalam atapnya ini. Kemudian ini rangkanya seperti ini, itu ya. Ah, gambarnya, penempatannya, gambar rencana plafon seperti ini. Oke, jadi lagi-lagi semua gambar dimulai dari gambar denah atau layout dulu. Kemudian setelah gambar denah sudah tahu, sudah kelihatan, baru dibuat rangka, baru dibuat rencana plafon. Biasanya penggambarannya itu digambar menggunakan kertas kalkir di atas denah. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk gambar kerja gitu ya. Ini kalau di gambar manual biasanya seperti itu. Jadi kelihatan desain atau layout ruangannya itu penempatannya seperti apa, lalu mau didesain tipe plafon atau langit-langit yang seperti apa downsailing, upsailing, atau pakai kisi-kisi atau lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini di gambar ini menunjukkan garis putus-putus ini tadi menunjukkan garis grid rangka plafon. Ini menunjukkan titiknya si rangka plafon. Kalau jadi yang di sebelah sini semuanya menunjukkan si plafonnya, tapi gridnya atau rangka plafonnya hanya ditunjukkan dengan garis putus-putus. Artinya apa? Bahwa ini adalah garis tersembunyi, tidak tampak secara langsung gitu ya. Ini hanya menunjukkan apa namanya kepada pelaksana di lapangan bahwa ini adalah si rangka plafonnya di titik ini gitu. Kalau kita buka plafonnya, seret gitu ya. Kalau kalau kita buka seperti ini, seret seret. Nah ini ya, kalau kita buka plafonnya, ini adalah gridnya kelihatan, si grid plafonnya ini kelihatan ya. Nah, ini ukurannya berapa ini juga kelihatan. Jadi, yang ini menggunakan balok beton ya. Ini ada balok betonnya karena di sini ada struktur dinding, artinya di sini ada balok beton. Kemudian ini wall angle, tentunya wall angle di bagian dekat sini. Oke, biar kelihatan. Nah, ini balok betonnya. Ini wall angle. Nah, ini yang paling tepi ya. Ini kan dinding. Oke, ini dinding, ini dinding. Nah, ini ada wall angle. Ini wall angle-nya di sini. Ini wall angle. Kemudian ada baja ringan atau hollow. Nah, ini baja ringannya. Ini baja ringan di sini. Ini rangkanya ada di sini, di sini. Nah, oke, ini udah ukurannya udah beda. Gitu ya, teman-teman. Jangan lupa waktu menggambar plafon, eh, jenisnya muncul ya. Si keterangan-keterangan ini tadi muncul. Nah, ini keterangan ini muncul. Nih ya. Kemudian ketinggian plafonnya juga muncul.
Nah, ini ketinggian plafonnya muncul ya teman-teman. Jenisnya P1, P2 diterangkan di situ. Mulai dari finishingnya, materialnya apa, kemudian catnya, finishing warnanya apa gitu. Nah, ini contoh potongannya wall angle menggunakan baja ringan 20-20, kemudian baja ringan hollow ya. Ini penampangnya, kemudian ada wall angle-nya di sini kecil banget, nggak kelihatan langsung. Oh, kok susah sih. Oke. Kemudian di sini ada papan gipsum dan natnya terbuka. Itu ya. Jangan lupa dimensi harus tetap dimunculkan. Lanjut, kalau menggunakan up atau drop selling gimana? Nah, untuk upselling, nah ini kita lihat di sini. Garis plafon terlihat dari ruang di bawahnya. Nah, garis plafon. Ini katakan yang kita lihat ini adalah kita lihat ruangan di bawahnya gitu ya. Ini adalah garis plafonnya ya. Ini titiknya ada di sebelah sini. Nah, jadi kalau digambar ya, ini ada di sebelah sini karena ini bagian eh, plafon utamanya, kemudian upselling. Kalau karena ini upselling, nah garis putus-putus ini adalah garis yang nggak kelihatan, tidak terlihat dari ruang di bawahnya. Titiknya ada di sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau potongan BB. Nah, ini potongan BB. Kalau potongan CC kita potong di sini, tampaknya seperti ini. Nah, ini sama. Yang potongan yang bagian titik ini ya, yang titik ini susahnya. Oke, yang titik ini bagian yang, nah, titik ini bagian yang di sini. Itu ya, titik ini bagian yang di luar sini. Sedangkan yang bagian yang ini tadi, itu yang titik putus-putus ini. Oke. Hmm. Yang titik ini ada adalah yang ini, sementara yang ini itu adalah yang putus-putus. Gitu ya, teman-teman. Gambar rencana plafon. Nah, ini kalau menggunakan plafon kayu, biasanya seperti ini. Pertama, tentukan dulu balok dindingnya, lalu tentukan rangka plafonnya. Biasanya rangka plafonnya menggunakan rangka kayu 57. Sementara kalau balok yang dekat dinding itu menggunakan kayu 612. 612 ini tentunya lebih besar daripada yang 57. Standar yang dipakai untuk rangka plafon kayu adalah 57. Nah, setelah dibuat rangkanya, baru dibuat garis sambungan papan gipsum. Nah, ini garis sambungannya papan gipsum. Yang ini, kemudian kalau yang ini garis grid plafon expose. Kalau menggunakan plafon expose ya, itu seperti itu. Kemudian di sini muncul ada keterangan C1, C2, dan C3. Nah, ini ada perbedaan. Yang C1 ini merupakan plafon fiber semen tebalnya 6 mm. Sementara yang C2 adalah yang ini menggunakan plafon gypsum tile 15 mm, dan yang C3, nah ya ini yang C3 menggunakan plafon gypsum board ketebalan 9 mili. Itu ya. Nah, ini ada lampu juga, titik lampu juga muncul. Ada di sini, kebetulan di sini ada titik lampu dan ini ada lampu SL 18 watt, yang ini 40 watt gitu ya. Gimana ragam materialnya? Nah, saya kan kenalkan beberapa ragam material plafon atau langit-langit. Yang pertama ada material kayu atau lambracing. Kemudian ada triplek atau multiplek, ada anyaman bambu, ada metal, ada papan gipsum, Eternit atau semen fiber, PVC atau plastik, dan juga ada plafon akustik. Kalau yang kayu, dia memiliki karakter kesannya alami, elegan, hangat, mengisolasi panas di atasnya, pengerjaannya relatif rumit, harganya mahal ya tentunya, lalu tidak tahan air, eh, sangat rawan dimakan rayap, kemudian rawan terbakar karena kayu ya, kemudian ukurannya terbatas, perlu banyak sambungan.
Karena kalau kayu pasti ukuran terbatas menyesuaikan pohon gitu ya. Panjangnya biasanya 100 cm, lebarnya 8 cm, tebalnya 1 cm. Itu kalau plafon kayu. Berikutnya plafon kayu atau lambrasering. Nah, dia ini biasanya kalau plafon kayu itu menggunakan fitur pengunci. Nah, di ujung-ujungnya sini ada bentukan yang berbeda ini untuk mengunci antar kayunya, antar panelnya gitu ya. Nah, ada plafon triplek atau multiplek. Pemasangannya mudah, ini ringan, harganya murah, tapi kurang tahan air dan rawan dimakan rayap. Dia juga rawan terbakar. Yang jelek adalah sambungannya terlihat. Sayangnya itu kekurangannya. Biasanya penyelesaiannya dengan cat, coat, pelitur, atau kayu olahan laminasi atau HPL. Panjangnya standar ya, panjang 2,4, lebar 1,2, tebelnya mulai dari 3 sampai 6 cm. Kalau itu plafon triplek. Lalu ada juga eh, tampilannya bisa menggunakan grid expose dengan nut cowok gini, kemudian ada grid tersamar atau tanpa nut ya. Ini udah nggak kelihatan nutnya atau dibuat grid expose dengan nut kayu. Nah, kalau yang ini dicowok, kalau yang ini di expose tapi nutnya muncul kayu gitu. Ada juga lapisan kayu olahan atau kayu olahan laminasi atau biasa kita kenal HPL. Pengerjaannya cepat, dia tahan gores, tahan air, tahan rayap ya HPL. Sambungannya bisa tersamar. Pilihan motifnya sangat beragam sekarang. Sayangnya dia mudah pecah atau compel gitu. Sayangnya di situ sih mudah pecah. Panjangnya standar 2,4, lebar 1,2, tebalnya kurang lebih 1 mili ya, karena dia laminasi aja sifatnya. Itu. Ada plafon anyaman bambu. Kelebihannya ini dia punya kesan alami, etnik, dan juga klasik. Pemasangannya sangat mudah. Eh, biasanya sih crafter khusus ya kalau bambu ini. Ringan, harganya murah, namun dia kurang tahan air ya, dan juga rawan dimakan rayap. Dan minusnya adalah perlu sering perawatan atau pembersihan. Maintenance-nya yang cukup mahal, teman-teman. Penyelesaiannya dengan cat, coat, atau varnish gitu. Ini beberapa contoh aplikasi anyaman bambu, apa plafon anyaman bambu ya. Ada yang dianyam dengan motif atau dibuat anyaman seperti ini atau ini gitu. Ada juga plafon metal. Nah, plafon metal ini adalah memberikan kesan rapi dan bersih, motifnya beragam, tahan air dan rayap, tidak merambatkan api ya. Tentu saja harganya relatif mahal, pengerjaannya relatif sulit dan yang bisa mengerjakan hanya tenaga ahli saja ya, membutuhkan rangka khusus, ada rangka khusus. Pembersihannya mudah tentunya, tanpa penyelesaian tambahan. Dimensinya ada yang bujur sangkar itu 60 kali 60 persegi itu ya, atau ada yang linear 30 kali 180. Tebalnya biasanya kurang lebih 5 mili. Ini contoh plafon metal dia yang dia ada yang sudah ornamental seperti ini ya karena dia fabrikasi khusus. Pemasangannya juga kayak di klip-klip-klip gitu di atasnya karena rangkanya itu juga khusus gitu. Ini yang panjang-panjang tadi ya, yang contoh untuk metal yang panjang. Kemudian ada plafon gipsum. Nah, ini plafon gipsum ini yang sangat ornamental, yang sangat sering dipakai. Banyak banget yang pakai ini karena dia juga bisa menyajikan efek yang beragam ya. Tampilannya bisa klasik, modern, minimalis, dan lain sebagainya. Itu pemasangannya tentu saja mudah. Desain plafonnya sangat fleksibel dan pengerjaannya juga rapi. Tersedia beragam aksesoris, sangat mudah diperbaiki. Sambungannya bisa jadi sangat tidak terlihat, tidak mudah terbakar, tidak tidak mudah terbakar tapi juga tidak tahan air, tidak tahan benturan juga. Penyelesaiannya dengan cat biasanya. Panjangnya standar, tebalnya 6 sampai 9 cm. 6 sampai 9 milimeter gitu ya. Kemudian ada plafon semen fiber. Plafon semen fiber ini tampilannya mirip
sama kayak gipsum ya, tapi ini semen fiber beda gitu. Dia pemasangannya mudah tentunya, tersedia beragam motif dan custom melalui laser cutting. Karena apa bentuknya bisa dibuat macam-macam. Dia tidak mudah terbakar, relatif tahan air, dia juga tahan benturan karena semen tadi kokoh, sambungan, tapi sambungannya rawan pecah biasanya penyelesaiannya dengan cat gitu. Berikutnya ada ini plafon semen fiber karena tadi dia custom ya bisa custom motif beragam. Ini contohnya aplikasinya. Nah, ornamen-ornamen kayak gini nih biasanya di tempat-tempat yang kayak masjid mungkin, tempat ibadah gitu ya, atau di rumah tinggal yang mewah gitu. Nah, ini contoh pemasangannya. Dia bisa dipasang di luar ya. Jadi tidak diekspos ini, tapi digantungkan gitu. Kemudian ada plafon PVC atau plastik. Dia punya kesan rapi dan bersih, tahan rayap dan air, motifnya beragam motif, beragam warna, tentunya ringan, tapi relatif mahal karena PVC. Kerusakannya sulit diperbaiki, harus diganti. Jadi kalau sekali rusak nggak bisa diperbaiki, tapi langsung diganti. Dan tidak bisa dicat ulang. Nggak pakai penyelesaian tambahan. Panjangnya sekitar 3, lebarnya ya, lebarnya 3 sampai 5 cm, panjangnya 9 sampai 20 cm, tebalnya kurang lebih 1 cm. Ini adalah penampangnya si PVC ya. Dia menggunakan kuncian. Jadi kayak disambung kemudian dipaku. Paku ada khusus. Jadi ini ada kuncian-kuncian khusus. Kalau dilihat seperti ini ada sambungannya khusus. Oke, ada juga plafon akustik. Ya, fungsinya tentunya untuk meredam suara, harganya relatif mahal, dan perlu tenaga khusus untuk pemasangan. Materialnya bisa gipsum atau semen fiber, dimensinya macam-macam ya, nggak cuma yang tertulis di sini. Rangka yang dipakai biasanya rangka baja ringan atau tibar. Teman-teman kalau lihat auditorium-auditorium atau auditorium yang biasanya dibuat konser hall itu biasanya menggunakan plafon akustik yang seolah-olah dia ada ornamen yang gantung gitu. Padahal itu sebenarnya untuk treatment akustik dalam ruang. Gitu. Ini tampilannya seperti ini ya. Ada yang expose atau ditanam. em, Square edge ya, ini ujungnya melingkar gitu. Kemudian yang panelnya 12 mili, ini bisa dimasukkan atau dibuat ada ornamen lagi detailnya seperti ini. Oke, teman-teman, saya rasa untuk materi plafon cukup sampai di sini ya. Di sini sudah dijelaskan cara gambar kerjanya, cara gambar kerja plafon, kemudian material yang dipakai apa aja, rangkanya juga seperti gimana gambarnya gitu. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya. Saya cukupkan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.